Wabarakatuh. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, yang sibuk dengan HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Saya ulang salamnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, takut juga suaminya kawin lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman kepadanya, sudah sia-sianya lah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tiada kata indah melainkan syukur kita kepadanya. Tiada majelis yang mulia melainkan majelis yang diisi dengan zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada waktu yang berharga melainkan waktu yang diiringi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Para hadirin jamaah yang berbahagia, yang saya hormati Ibu Dekan dan juga para staf-stafnya, ada juga Pak Kaprodi dan juga beberapa dosen, dan juga ada mahasiswa juga ya, Masya Allah. Pak KTU juga ada? Oh Masya Allah, ada beliau di sana. Siap, sini Ibu. Biar masuk kamera live streaming gitu. Ustaz KTU. Masya Allah. Kalau di Taliwang ada Ustaz TU namanya, tukang UD. Ini TI, tukang Iwan atau Iwan. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan juga Allah berikan kita kedepannya, amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah bekal di bulan Ramadan, tentu kalau kita memberikan contoh di saat kita ingin mendapatkan akreditasi fakultas kita atau prodi kita, tentu kita akan mempersiapkan jauh sebelum ujian itu. Kita mempersiapkan segala hal sehingga ketika sudah tiba harinya kita bisa maksimal di dalam mempresentasikan apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Seorang atlet misalnya, sebelum datang hari hanya, tentu dia mempersiapkan jauh hari sebelumnya, bahkan berbulan-bulan sebelumnya dia berlatih sampai ketika tiba hari hanya dia bisa berlatih, berlomba di hari hanya maksimal, sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Atlet Olimpiade misalnya, jauh sebelum itu, bahkan berbulan-bulan sebelumnya atau mungkin bertahun-tahun sebelumnya, dia melatih dirinya, mempersiapkan segala halnya, fisiknya, mentalnya, dan ketika di hari hanya itu dia bisa maksimal, dia mengikuti lomba tersebut. Dan puasa adalah lomba. Semua kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lombanya tidak hanya tingkat RT RW, ini tingkat internasional, di mana semua kaum muslimin di dunia ini berlomba-lomba mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat yang sering kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, di akhirnya apa? Di akhir la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mendapatkan penghargaan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin bisa mendapatkan kalau hanya di hari hanya baru kita berpuasa. Tidak. Jauh sebelum harinya itu, bahkan 11 bulan sebelumnya itu kita harus mempersiapkan diri kita. Karena inilah perlombaan yang bukan hanya dunia, tapi ini akhirat. Kalau di dunia hanya mendapatkan sertifikat, uang dan segala macam itu habis sudah. Tapi kalau di akhirat nantinya kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sertifikat
takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya persiapan kita harus maksimal juga. Bahkan jauh dari hari-hari sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya, kita mempersiapkan fisik kita, jiwa kita, mental kita, agar selama perlombaan di 30 hari itu kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari-hari sebelumnya itu ada puasa-puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Baid, hari-hari putih, dan puasa-puasa yang lainnya itu apa persiapan, apa tujuannya? Agar kita di saat masuk Ramadan kita sudah siap berlomba-lomba mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada orang yang tidak siap sebelumnya, ketika di harinya, hari yang pertama dia berpuasa, dia mengeluh sakit-sakitan, dia mengeluh banyak yang dia hadapi dan segala macamnya itu, sehingga hari pertama dia tumbang, kedua tumbang, yang ketiga enggak puasa sama sekali. Kenapa? Karena kata-katanya sakit, katanya dia sakit, katanya dia segala macam tuh. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia tidak persiapan sebelumnya. Ya ibaratnya Ustaz Irwan misalnya yang ingin main futsal tanpa pemanasan, gimana itu? Seleo kan? Main saja tanpa pemanasan kita merasakan sakit-sakitan. Apalagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa pemanasan juga tentunya sakit-sakitan. Makanya jangan heran banyak yang berpuasa sakitnya perutnya, katanya alasan mah dan segala macam. Justru puasa itu adalah obat dari segala macam penyakit, termasuk mah itu. 5 tahun yang lalu ada orang yang datang ke saya habis pulang dari Masjid Agung pada saat itu, habis pulang tarawih. Dia mengeluh karena selama ini dia tidak bisa berpuasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena katanya, kronis. Saking kronisnya itu dia harus pakai pampers, katanya berdarah lambungnya itu. Pakai pampers untuk orang tua tapi bukan untuk yang muda. Bukan yang bayi ini. Ada kan pampers untuk orang tua ya? Berapa ukurannya itu? Ya? Besar? Masya Allah. Double XL atau berapa? 5XL. Berarti pernah coba berarti? Pernah beli? Oh iya. Saya kira pernah coba. Dia mengeluh katanya selama ini dia tidak pernah berpuasa. Dia bilang katanya hari pertama nggak bisa, yang kedua apalagi hanya yang ketiga nggak puasa. Saya bilang tidak mungkin, dan Allah itu memberikan suatu ibadah yang akan menyebabkan hambanya ke jurang atau ke hal-hal yang buruk. Tidak mungkin. Pasti ada manfaatnya. Yang salah itu bukan puasanya, pasti di kita yang salah. Saya bilang coba puasa hari yang pertama. Akhirnya dia berpuasa. Coba berpuasa di hari yang pertama. Memang di hari yang pertama itu sampai asar katanya dia pingsan. Hari pertama dia pingsan. Mulutnya berbusa dan matanya ya ke atas gitu loh, putih. Saya bilang coba lagi di hari yang kedua. Dan betul karena dia ingin berpuasa. Dicoba 3 hari yang kedua sampai maghrib. Tapi biasa, dia langsung ke rumah sakit. Setelah diobati, coba lagi di hari yang ketiga. Dicoba lagi hari yang ketiga. Alhamdulillah dia bisa berbuka dan bisa makan enak. Tapi tidak bisa tarawih, masih lemas katanya. Di hari yang keempat, normal. Masya Allah, dia bisa sampai tarawih. Dan hari yang kelima dan seterusnya aman. Dan luar biasa, mahnya sembuh. Luar biasa, mahnya sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah aturannya. Tidak mungkin Allah itu menurunkan suatu hukum atau ibadah kepada hamba-hambanya yang akan memberikan dampak negatif buat hambanya. Justru dalam hadisnya, walaupun hadisnya lemah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah niscaya akan sehat. Bahkan juga orang yang mungkin mengeluh kencing manis misalnya. Di kampung saya di Mapin Kebak itu ada orang yang hampir setiap minggunya datang ke Sumbawa ini obat kencing manis. Diabetes. Diabetes sampai kakinya bengkak dan tidak pernah ke sawah. Saya tanyakan kepada beliau, gimana kalau Ramadan? Enak nggak badannya? Oh enak katanya. Coba terapkan puasa. Minimal puasa Daud. Tahu puasa Daud ya? Sehari puasa, sehari tidak. Dan dia terapkan. Masya Allah sekarang bisa
ke sawah ke ladangnya dan tanpa keluhan. Jadi intinya bahwa segala macam ibadah itu tujuannya agar kita sehat jasmani dan juga rohani. Dan juga plusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kendaraan yang mesinnya itu kasar, motor misal atau mobil, kan ada kalanya kita servis kan? Ya tidak? Motor ada kalanya dibersihkan karburatornya, dikosongkan tempat olinya. Apa tujuannya? Agar kedepannya setelah diservis dia nyaman dikendarai. Nah, dalam tubuh kita ini ada banyak mesin yang lebih rumit daripada mesinnya motor itu. Kebayang nggak? Apa yang kita makan, apapun warnanya, yang keluar satu warna, betul nggak ibu-ibu? Oh, jangan dibayangkan, Bu. Jangan dibayangkan. Susah nggak dibayangkan ya? Apa yang kita minum, apapun warnanya, yang keluar satu warna. Berarti luar biasa dalam tubuh kita ini ada segala macam hal yang luar biasa Allah ciptakan. Nah, untuk membersihkan itu Allah menyuruh kita untuk menservisnya. Ada servis ringan, ada berat, ada sedang. Ya, sedangnya mungkin setiap bulannya 3 hari dalam sebulan. Ringannya itu seminggu 2 hari, Senin Kamis. Atau beratnya itu sebulan dalam setahun. Itu beratnya itu. Apa tujuannya? Bayangkan dalam setiap harinya kita kan makan minum terus. Ada kalanya lambung kita dikosongkan, dibersihkan, disterilkan. Nah, ketika sesahnya itu di 11 bulan kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita alami di kendaraan kita. Bayangkan kalau kendaraan kita Pak TTU tidak diservis gimana? Motor yang tidak pernah dibersihkan karburatornya, nggak pernah ganti oli saja kan lama-lama rusak kan. Dan tubuh kita juga seperti itu. Kalau kita tidak menservisnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama akan rusak. Makanya kenapa banyak orang yang mengeluh diabetes, kencing manis dan segala macam, mungkin dia tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ibadah tetapi tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin asal-asalan, mungkin asal yang penting kamu terbuat. Tidak. Kalau itu kita terapkan pada ibu-ibu misalnya. Kalau masakan yang enak asal-asalan enggak? Enggak kan? Masya Allah, ada yang juru masak di sana. Kalau kita masak saja asal-asalan atau asal jadi, enak enggak? Enggak enak. Atau kita bangun bangunan misalnya, yang penting asal jadi, bagus enggak bangunannya? Tidak. Begitu juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita asal-asalan saja beribadah, maka itulah hasilnya. Tubuh kita remuk, tubuh kita rusak dan segala macamnya itu tidak bisa dipatenkan. Karena sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, wudu misalnya. Wudu itu tidak hanya sebatas kita membersihkan, tidak ada konsekuensinya. Ada tujuan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menjadi insan muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu itu kan mencuci tangan. Ada cuci tangannya kan? Bukankah sekarang kita disuruh cuci tangan? Bagian dari 3M. Kita makan lagi dengan 5M sekarang. Ya? Bahkan ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menyuruh kita di saat kita bangun tidur pun sebelum menyentuh yang lainnya, Nabi menyuruh kita untuk mencuci tangan dulu. Apa alasannya? Nabi mengatakan li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu kemana tangannya sedang gentayangan. Ketika dia tidur dia nggak tahu kan kemana tangannya. Makanya ketika bangun tidur sebelum ngapa-ngapain, Nabi menyuruh kita cuci tangan. Termasuk juga wudu tadi, cuci tangan dahulu, membasuh segala macamnya itu. Bayangkan dalam wudu itu ada manfaat yang kita bisa ambil dari segi medis. Pertama, kebersihan. Makanya wudu itu bagian dari at-taharah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taharatu syatrul iman. Bersuci itu bagian dari keimanan.
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuci tangan, mencuci muka. Jadi mencuci muka itu bagian dari membersihkan wajah. Di sana ada yang namanya peremajaan kulit. Jadi dengan wudu itu menghilangkan sel-sel mati dan menumbuhkan sel-sel yang baru. Ada peremajaan kulit. Terlebih lagi di saat dia wudunya itu di malam hari, di saat semua orang tidur dalam mimpinya, artinya mimpi dalam tidur panjangnya, di semuanya hening, dia memecahkan keheningan malam itu, dia bangun, dia berwudu, tahajud misalnya. Di situ kan perubahan sel-sel itu. Nah, ketika ada orang yang wajahnya kotor berminyak dibersihkan dengan wudu itu, sehingga muncullah wajah-wajah baru, wajahnya fresh. Karena dia berwudu terus. Ada peremajaan kulit di situ. Ini bagi ibu yang mungkin setiap malamnya pakai krim malam ya, ibu-ibu ya, biasanya kayak gitu. Tapi sering bilang, tapi kok nggak berubah? Saya minum dulu. Mungkin bukan pemutih krimnya, krim yang lainnya. Glowing ya, aslinya glowing. Tapi orang yang sering tahajud malam, dia akan mendapatkan, masya Allah, Allah memberikan dia cahaya. Walaupun dia kulitnya hitam, kemudian semuanya hitam, hidup lagi kan, tapi dengan dari wudu itu dia akan tetap terpancar senyum indah dari wajah. Seperti Pak Katabu kita ini, masya Allah, murah senyum terus dia. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, sholat misalnya, dari gerakan-gerakannya itu, dari gerakan-gerakan luar biasa. Makanya kenapa seorang wanita ketika dia sholat harus menutup auratnya? Karena gerakan perempuan itu sangat-sangat sensitif bagi laki-laki, maka dia harus menutup auratnya. Apalagi gerakan-gerakan yang lainnya, termasuk TikTok itu kan sekarang kan banyak perempuan menggunakan gerakan-gerakannya TikTok. Ingat, sholat saja yang gerakannya sangat santun harus tutupi auratnya. Lagi seorang wanita yang menggerakkan TikTok itu, yang gerakannya sensual, itu hati-hati. Jadi bukanlah Anda mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Hati-hati ini yang suka TikTok ini. Hati-hati. Ya, penggemar aja. Tidak menggunakan, tapi pendengar aja. Nah, sholat itu kan gerakan-gerakannya luar biasa. Dari takbir misalnya. Kemudian itu kan ada perenggangan otot di situ. Kemudian baru ke bacaan Al-Fatihah. Itu kan gerakan mulut dan juga wajah. Itu juga pengencangan otot itu. Ibu-ibu sering di facial kan? Sering facial kan? Dipijit nggak wajahnya itu? Ya, orang yang sering mengaji, membaca Al-Quran itu termasuk pijitan wajah, sehingga wajahnya jadi kencang. Kalau dia murung terus itu kan itu ya cepat tua itu. Tapi ketika digerakkan olahraga, termasuk membaca Al-Quran itu. Bayangkan di sholat kan kita membaca Al-Fatihah sebanyak 17 kali sehari semalam. Dalam sholat saja, belum lagi yang lainnya. Itu kan pengencangan otot. Sehingga orang yang sering sholat, sering ngaji itu wajahnya awet muda. Awet muda. Lagi di rukuk misalnya, ada penyempitan kantong kemih, itu menyegah prostat. Ada. Kemudian juga saya sudah minum tadi. Kemudian ketika sujud misalnya, itu di mana oksigen akan beralih ke otak, turun ke otak, sehingga orang yang sering sujud kepada Allah fresh pikiran, tidak pernah pusing. Karena pusing itu kan disebabkan karena penyempitan oksigen atau oksigennya berkurang di otaknya itu. Nah, untuk mengumpulkan itu dengan memperbanyak sujud, apalagi malah makan sujudnya, terkumpullah oksigen di otaknya itu sehingga pikirannya fresh, tidak mudah pusing. Orang yang sering pusing berarti dia jarang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang stres itu berarti tidak pernah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang sholat yang tenang sholatnya, yang maksimal sholatnya itu cerah ceria, tidak pernah stres dia. Kenapa? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga puasa ini yang kita akan menghadapi. Semuanya itu
kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam puasa itu, orang yang ketika dia bisa menikmati puasa itu, artinya dia puasa sepenuh hati. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man shama Ramadhanan imanan wa ihtisab. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia yakin bahwasanya puasa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaba, dan juga dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Siapa yang tidak mau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan juga banyak lagi hadis-hadis yang lain. Intinya sekarang pertanyaannya adalah apa bekal kita menghadap Ramadan? Suatu tema kan? Apakah kita sudah membekali diri kita? Sudahkah kita persiapan dari segala halnya, fisik kita, mental kita? Kan begitu, bukankah kita akan menghadiri perlombaan olimpiade yang besar daripada yang ada? Apa persiapan kita? Kalau ada orang yang mau ujian skripsi tanpa persiapan, apa yang kita katakan kepada dia? Maka katanya apa? Iya. Di hari hanya nggak siap. Apa yang kita katakan kepada dia? Langsung coret kan namanya ini. Langsung coret dia. Itu baru ujian skripsi. Nah, bagaimana ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa persiapan kita? Sebab kebanyakan orang itu, termasuk ibu-ibu, yang dipikirkan menunya. Apa menunya? Menu puasa, menu buka puasa. Dipikir di otaknya itu, bikin ini, bikin itu, Masya Allah. Padahal kalau buka puasa cukup dengan air putih dan kurma, aman sudah. Dan didampingi dengan yang manis-manis. Di ibu itu persiapannya bukan iman, tapi persiapkan ibu itu dengan wajah yang manis. Kan begitu kan para suami ya? Siap ya? Yang belum terserah. Oh, yang belum terserah. Jadi bayangkan, Masya Allah, kita berbuka dengan didampingi dengan yang manis-manis kan, Masya Allah. Bukan makanan yang manis, tapi pendampingnya yang manis. Nah, yang belum Ibu Ii. Malah ya bibi. Mana Bibi? Tapi seru. Dan juga menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, lain lagi pikirannya. Menu untuk Idul Adha itu apa? Jajannya mereka. Hanya apa anda jadi? Mereka sibuk membuat makanan, tapi merupakan esensi dari puasa tersebut, itu mengharap menjadi orang yang Eid, kembali suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya lain lagi, mempersiapkan baju untuk tarawih. Ya kan begitu kan? Pecinya yang bagus, baju yang keren. Ketika pas tarawih itu, Masya Allah, semuanya baru semuanya. Ya? Apakah itu persiapan kita? Kalau hanya itu persiapan kita, berarti kita hanya memoles casingnya saja. Casing kan bisa digonta-ganti, tetapi yang esensi itu kan hati ini. Ya, kalau kita hanya patokan kepada casingnya, tidak memperhatikan ROM dan RAM-nya, itu prosesornya, ya percuma kan? Tetap lelet saja komputer itu kalau hanya itu saja. Tapi kalau kita memperhatikan itu, mempersiapkan, mempercepat dan segala macamnya, maka kita akan bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya suci, maka timbullah nanti yang lainnya suci juga. Tapi kalau dalamnya buruk, hanya ditutupi dengan yang baru-baru yang bagus-bagus, kata orang, sepintar-pintarnya kita menyimpan bangkai akan kecium juga, walaupun ditutupi dengan casing yang bagus. Makanya kita harus memperhatikan hati kita ini. Makanya takwa itu kan di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, bukan di pakaian, bukan di aksesoris, tapi di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka la'allakum tattaqun. Tujuan kita agar kita bisa menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan maaf kalau sudah panjang dan lebar ya. Biasanya kalau panjang kan disukai sama ibu-ibu biasanya. Ya, atau tidak disukai. Kalau lebar kan bapak-bapak yang tidak suka biasanya. Tapi saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak berkenan juga mohon maafkan.
Kalau ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada perlu disampaikan, ditanyakan atau kita diskusikan. Silakan. Oh, begini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Tina. Baik, para hadirin sekalian, kami persilakan untuk sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan. Kebetulan alhamdulillah di samping kita ini pematerinya narasumber kita ini alhamdulillah cukup capable untuk menjawab pertanyaan seputar masalah Ramadan. Langsung kata itu dulu. Kami persilakan. Wah, dijawab dengan Pak Satrio. Ustaz Satrio tadi gitu. Bagaimana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Al-Mukarram. Terkait dengan ini bekal untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kiat-kiatnya tadi itu sudah sebagian dipaparkan oleh Ustaz terkait dengan antara saya dengan Pak Ardi ini dengan Pak Kapro, mungkin tingkatan keimanan ini berbeda-beda. Masya Allah. Mungkin Pak Kapro sedikit atau saya lebih banyak keimanan. Lebih banyak. Sedikit dan lebih banyak. Nah, kadarnya saja yang berbeda. Nah, untuk mengajak misal kayak Pak Kapro agar mau ikut lebih tebal dikit, kayak ya mungkin iman saya lah. Metode apa yang perlu, bagaimana caranya untuk merayu. Maklum ini agak tebal, ini tebal telinga. Mungkin aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya. Interaktif aja lah. Ya, langsung saja. Luar biasa pertanyaannya. Tapi saya bisa menangkap dari pertanyaannya itu apa trik-triknya, biar orang itu bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu atau keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kata para ulama, al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tubuh kita ini ada yasmani dan ada rohani. Nah, seorang terkadang dia memperhatikan hanya fisiknya saja, sehingga dia mempermak fisiknya sedemikian rupa agar tampil prima di hadapan manusia. Tapi di sana ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu rohani kita. Itu puncaknya, yaitu hati kita ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh kita ada segumpal darah yang idza saluhat, kata Nabi, saluha sairu amali. Ketika segumpal darah itu baik, maka semua amalnya baik. Kebalikannya, dan ketika dia buruk, maka semuanya amalnya buruk. Ana wahya al-qalb. Ketahuilah, semuanya itu adalah hati kita. Barometernya adalah hati kita. Ketika hati kita baik, maka semua amal kita baik. Namun kebalikannya, ketika hati kita buruk, maka semuanya buruk. Nah, untuk fisik kita ada juga barometernya. Apa itu? Salat. Salat. Kata Nabi SAW. Jadi kalau tadi Nabi mengatakan bahwasanya kalau hati itu baik, maka semua fisiknya baik. Itu fisik ya. Kemudian semua kondisinya baik. Kemudian kalau hatinya buruk, maka juga yang lain juga buruk. Tapi kalau masalah fisik dan yang lainnya itu masalah ibadah, itu sholat. Kata Nabi SAW, "Awwalu ma yuqda yawmal qiyamati as-shalah." Barometer amalan kita yang lain itu adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Dan ketika sholatnya buruk, maka semua amalnya juga buruk. Nah, kalau fisik kita di dalam diri kita ini masalah hati. Nah, sekarang memperhatikan fisik kita dan juga rohani kita, itu hati kita. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, jadi fisik kita itu ibaratnya
tentara, prajurit, dan rajanya adalah hati kita ini. Dan kalau hati ini baik, maka akan memerintahkan kepada prajuritnya yang baik-baik pula. Namun ketika hati ini buruk, akan memerintahkan juga pada hati kita yang buruk. Nah sekarang, apa yang kita perhatikan sekarang? Apakah persiapan kita selama ini hanya untuk dunia saja? Atau untuk akhirat kita? Coba kita pertimbangkan dan kita perhatikan. Di saat kita bangun pagi, apa yang ada di otak kita? Dunia atau ke akhirat? Melaksanakan ketaatan ataukah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyuruh kita di saat kita bangun pagi, Nabi menyuruh kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati ini lemah dan fisik ini lemah pula. Dan kita bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Makanya dibangun pagi kita itu kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan lemah. Makanya Allah punya sifat yang namanya As-Samad atau punya nama As-Samad. Apa As-Samad itu? Tempat kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, kalau kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, berarti ada berpotensi muncul yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat kita menggantungkan diri kita, harapan kita hanya kepada Allah, berarti kita menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tugas kita sebagai hamba Allah, mentauhidkan Allah, dan juga sebagai tugas kita sebagai warga negara mengaplikasikan sila yang pertama dalam undang-undang dalam dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk agar supaya menjadi insan muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperhatikan hati kita ini. Jangan sampai hati kita ini berlumuran noda dan dosa. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati seorang hamba itu sangat bersih suci. Namun ketika dia bermaksiat, kata Nabi, nukitat fihi nuktatan sauda. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan noktah hitam di hatinya. Dan ketika dia tidak bertobat, maka semakin banyak noktah hitam di hatinya. Dan ketika hatinya sudah hitam pekat, kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Maka dia tidak akan lagi mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak akan mengenal kebaikan dan tidak akan pernah bisa mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena hatinya sudah hitam pekat. Namun ketika ada noktah hitam, dihapus dengan bertobat kepada Allah, maka hatinya akan bersih suci sehingga dia bisa mengenal mana kebaikan, dia siap melaksanakannya, dan ketika keburukan dia siap akan meninggalkannya. Maka itu yang harus kita perhatikan. Mari kita jagalah hati kita ini. Jangan kau nodai. Itu pesan Agim tadi. Cukup. Lagi? Pak Rami? Pak Arbi mungkin? Konten. Ibu-ibu kan? Ibu-ibu. Oh, berikan. Berikan. Awan sih? Ketawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, atas nama struktural fakultas Ustadz, Masya Allah. kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Ustadz. Kemarin dari awal sebenarnya saya sudah coba ngomong ya sama Pak Ustadz, teknya banget aktif itu ngadain kegiatan yang sekiranya bisa menjadi rutinitas kita untuk membekali diri saya pribadi dan juga seluruh teman-teman yang ada di UKIP, untuk kita itu ada inilah bekal di hati kita untuk menjaga hati seperti apa yang bilang oleh Ustadz tadi. Mungkin secara keilmuan semua punya kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi saya punya prinsip itu bahwa manakala kecerdasan itu tidak diimbangi dengan nilai ketakwaan, maka bukanlah suatu hal yang bisa diamalkan menjadi ibadah seperti itu. Nah. Saya harap hari ini Pak Ustadz, ini adalah langkah awal etik untuk melakukan pengajian seperti ini, dan ini pribadi saya, dan nanti akan kami coba komunikasikan sama semua struktural. Ini mungkin akan menjadi kegiatan rutin fakultas kita, tidak hanya di menyambut bulan Ramadan saja,
tetapi ini akan menjadi kegiatan rutin untuk kembali kita mengisi amunisi kita. Jika baterai itu harus dicas, begitupun dengan ketakwaan kita harus mungkin kita cas. Mungkin sehari-hari kita sering mendengar juga beberapa, kalau sekarang kan enak ya, banyak kajian-kajian seperti itu. Tapi saya rasa pengen kita sekali-kali ngadain yang langsung, sekaligus kita bisa bersilaturahmi seperti ini. Saya juga terima kasih sekali sama semua struktural, sama semua Bapak Ibu dosen senior-senior saya yang alhamdulillah hadir di sini, pada anak-anakku mahasiswa, adik-adikku yang alhamdulillah bisa hadir turut serta di sini. Saya kayaknya jadi tantangan gitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan ke depan ini bisa berjalan dan ini menjadi kegiatan rutin dari FKIP seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Yang selanjutnya berkaitan dengan tema kita hari ini. Kita ini kan tadi sudah disinggung sama Ustadz ya. Kalau kita itu kadang-kadang nggak sadar, yang kita siapin itu hanya casingnya saja. Kita memang pribadi saya itu kadang mikir apa ya, berapa ya budget yang akan saya sediakan, kan emak-emak ya, kembali ke keuangan itu kan pasti di emak-emak, yang ininya kan suami, berapa ya budget yang akan saya keluarkan, apa yang akan, padahal saya rasa itu bukan hanya, walaupun ada nilai positifnya. Sebenarnya dalam bulan Ramadan ini kan kalau yang saya baca, yang saya dengar itu ladang pahala bagi kita perempuan. Banyak banget nyiapin sahur, nyiapin banyak lah pokoknya. Perempuan itu di situ ladang ibadahnya. Mungkin Pak Ustadz karena minimnya pengetahuan kami, minimnya pengalaman kami, pemahaman kami terkait dengan lebih mendalam lagi mengkaji tentang agama, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kepada kami tips-tips atau trik-trik apa yang bisa kami lakukan yang sekiranya itu bisa benar-benar membuat kami ikhlas melakukannya, dan itu menjadi ladang amal ibadah pahala bagi kami perempuan ini, ibu-ibu ini, seperti itu. Terima kasih mungkin Pak Ustadz, itu saja. Bila tutup hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah luar biasa dari Ibu Dekan. Yang pertama, masalah kajian dari Imam. Di saat kita punya tanaman, ketika tanaman ingin tumbuh dan bersemit, kan kita harus merawatnya. Gimana cara merawatnya? Saya disiram tiap hari. Kalau kita lupa saja sehari dua hari, maka dia akan mati. Dan ingatlah, hati kita ini juga butuh siraman-siraman. Kalau tidak diserami, maka dia akan mati. Nah, kalau sudah mati, seperti tadi itu, dia tidak akan mengenal kebaikan dan mana yang mungkar. Dia campur baur. Yang penting hantar-hantar katanya. Padahal ada yang penting kita harus kita serati. Seperti sekarang kan Allah menyirami bumi ini dengan hujannya, dan kita juga harus juga bisa menyirami hati kita ini. Dan juga semua kita, tidak hanya antum, saya juga harus juga disirami. Karena kita sama-sama manusia. Saya juga manusia sama seperti antum. Mungkin anda juga mungkin punya banyak kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan Allah semuanya mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan memang tadi pagi juga saya juga diundang di Polres Sumbawa untuk mengisi kajian yang sama juga. Bayangkan mereka berkat di bidang fisik. Mereka juga sudah menetapkan setiap hari Kamis kajian. Nah, kita juga jangan sampai kalah dengan mereka. Kita kan di dunia pendidikan yang sering berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa, kita juga harus punya bekal juga agar kita bisa menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang Masya Allah luar biasa. Dan juga termasuk untuk diri kita dan keluarga kita nih. Mereka luar biasa, bahkan mereka mau, ini anjuran dari Kapolrinya malah, ingin membaca kitab kuning katanya untuk para anggota-anggota kepolisian. Nah, kita juga jangan kalah kan. Harusnya ya kalau nggak kitab kuning, kita putih-putih loh. Ya Pak, katanya. Iya. Nanti juga bisa baca nanti kitab kuning. Walaupun belum gundul ya. Yang kedua, jadi masalah trik-trik bagaimana sih agar ibu-ibu ini bisa mencari dapat pahala, aluran pahala di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Memang sering kita dapatkan di faktanya, ibu-ibu ini disibukkan dengan hal-hal yang sensasi, bukan di esensinya. Dan begitu. Apa itu sensasinya? Bagaimana buka puasanya? Wah, sehingga luar biasa. Padahal memang di saat kita berpuasa jam-jam sekarang ini kita Masya Allah, semuanya menarik.
Namun di saat kita buka puasa, paling 2 tuh kan sudah nggak selera sudah. Kan begitu ya? Memang sekarang ini menarik. Jadi ular pun mungkin jadi hijau tuh masa menarik untuk kita makan. Kalau jam sekarang kan, karena sudah mendekati. Tapi ketika sudah kita minum 2 katuk air, minum ya kolak setengahnya sudah nggak apa lah, nggak bagus, nggak semangat lagi. Bahkan kalau kita makan banyak pun, itu berdampak kepada apa? Sholat isyanya sudah ngantuk. Tarawihnya tidur. Ya ini pengalaman kan? Ya betul. Jadi membuat malah kita meninggalkan ibadah, meninggalkan dari esensinya itu. Kenapa kita hanya mementingkan sensasinya? Wah, gitu. Padahal tidak. Nah, ada baiknya. Dan terlebih juga kan, di saat kita bikin makanan yang banyak dan nggak dimakan, kita mubazir jadinya. Lanjut kepada tadi anggaran rumah tangganya itu, ya kan, yang seharusnya bisa diiritkan di Ramadan membludak, ya kan begitu. Yang seharusnya di Ramadan itu kita bisa memaksimalkan ibadah, malah memaksimalkan belanja, kan begitu, ibu-ibu ya. Jadi yang seharusnya maksimal beribadah berubah menjadi maksimal belanja. Yang seharusnya waktu belanja itu dari 30 menit menjadi 2 jam. Kenapa kebanyakan ini memilah dan memilih? Yang seharusnya ibadahnya lebih maksimal, malah belanja yang maksimal. Ibu-ibu kalau belanja, kalau sholat paling lama berapa menit? Kalau sholat? 2 menit. Oh gitu, Mas. Paling lama berapa? 20 menit? Nggak nyampe ya? 10 menit? Sholat apa ini Kak? Iya, kurang lebih 7 menit paling lama itu. Jadi ibu-ibu ini kalau paling sholat paling lama 7 menit. Kalau belanja paling cepat berapa menit? Masya Allah. Paling cepat itu ya? Masya Allah. Ingatlah sensasinya bagaimana. Sholat paling lama 7 menit. Belanja paling cepat 1 jam. 1 jam paling cepat. Paling lamanya kan bisa berjam-jam. Artinya apa? Artinya bahwasanya memang ibu-ibu itu memang harus belanja tiap hari. Kalau nggak belanja stres nih. Ya, ibu itu kalau belanja itu harus setiap hari. Kalau nggak belanja hari itu kayaknya pusing gitu. Harus belanja, yang penting belanja. Nanti apa pada ujung-ujungnya kalau belanja habis uangnya gigi jari dia. Saya beli apa tadi kan begitu ya ibu ya? Iya betul kan? Ya. Udah belanja semuanya pulang ke rumah gigi jari. Nggak terasa ya kok saya belanja segini katanya. Begitulah. Hanya apa terjadi mikir, hanya ibadahnya menjadi korban. Harusnya mana yang kita prioritaskan? Sebagai ibu rumah tangga itu, padahal ibu rumah tangga itu Masya Allah ibadahnya sepanjang hari, nggak ada berhentinya. Ibu-ibu itu luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ibu-ibu itu beribadah kapan? Dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar ya kan? Dari bangun tidur kan? Dari terbitnya fajar sampai kapan ibu beribadah? Sampai kapan? Sampai terpejamnya mata suami. Oh iya. Oh. Yang bujang-bujang masih gadisnya masih senyum ya, belum paham ya. Jadi ibu-ibu nih ibadahnya sangat panjang sekali. Dari buka mata sudah beribadah kepada Allah SWT. Sampai kapan? Tidur mati suami. Sampai suaminya tidur. Kalau suami belum tidur masih ada kerjaan ibu-ibu. Bikin susu kan, pijit. Ya. Itu mukadimah itu. Dan juga ibadah yang paling lama itulah menikah. Ibadah yang paling lama adalah menikah. Kalau puasa kan ada harinya, ada bulannya, haji ada tempatnya. Tapi kalau menikah, semenjak dia mengucapkan saya terima nikah, itu udah mulai ibadah kepada Allah sampai hajat menjemput mereka. Semuanya ibadah. Maka menikah itu ibadah yang paling panjang. Jadi ibadah di atas ibadah. Ketika berpuasa bersama, buka puasa bersama, dan segala macamnya itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum menikah harus segera. Biar ada teman hidupnya.
dan teman tidurnya. Jadi kembali ke bahasan kita tadi, jadi trik-triknya ada tadi. Trik-triknya saya rasa kita sudah tahu semua. Kita harus mementingkan esensinya daripada sensasinya. Kalau kita hanya sensasinya saja, ya itulah kita akan ada nyesal nanti jadinya. Tapi kalau kita esensinya itu ada apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita kejar agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita hidup di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Itu esensi kita hidup di muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Sudah hujan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ya, kami Kita sampaikan masih lagi kepada ketuan Bapak masalah istri. dan IC yang pada sore hari ini telah memberikan Ini usaha telah berbagi jam pengetahuan dengan kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan bekal yang diberikan oleh Ustaz yang tadi, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita berharap Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan terbaik. Karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Tidak tahu. Maka kita niatkan mudah-mudahan bila kita diberikan usia, diberikan umur panjang, Ramadan ini kita niatkan menjadi Ramadannya terbaik. Jangan lupa kameramen Hashim sama Nur untuk snacknya. Ya? Kita meminta untuk kita memandu doa. Makan Nur. Ya, sebelum kita menikmati hidangan yang sudah disiapkan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna warham kabirana. Allahumma arhamna. Allahumma ij'al hal istima'an marhuma. Waj'al tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al istima'an marhuma. Waj'al tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arhamna wa anta khairur rahimin. واغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك تواب رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.